Dekada Pasal Sabella dengan NIM 2020901048 dari kelas PI2. Nah, pada kesempatan ini aku akan membuat video terkait dengan autism atau autis, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Nah, sebelum kita lebih kenalan jauh terkait dengan autis, yuk kita cari tahu dulu apa sih pengertian dari psikologi pendidikan. Menurut pendapat seorang ahli bernama Barlow yang menyatakan psikologi pendidikan merupakan suatu cabang keilmuan psikologi terapan yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip maupun penemuan psikologi yang terkait atau berhubungan dengan pendidikan. Dan tidak hanya itu juga, di dalamnya juga terdapat kajian psikologi yang berhubungan dengan berbagai macam persoalan yang ada di dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, udah tahu kan apa sih arti dari psikologi pendidikan itu? Selanjutnya kita cari tahu biasanya apa sih hambatan atau masalah yang ada di dalam pendidikan. Nah, contoh atau hambatan masalah yang biasanya ada di dalam pendidikan yaitu adalah kesulitan belajar. Dimana kesulitan belajar menurut Dimyati Mahmud, seorang ahli, menyatakan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami hambatan ataupun ditandai dengan hambatan di dalam proses pembelajarannya, sehingga hal tersebut mempengaruhi hasil ataupun output dari pembelajarannya tersebut. Nah, udah tahu kan salah satu permasalahan yang ada di pendidikan. Nah, selanjutnya contoh dari hambatan belajar tersebut yaitu autism atau autis. Autis sendiri menurut seorang pendapat ahli kemuka yaitu Leo Kanner menyatakan bahwa autism adalah suatu tipe individu yang secara sosial yaitu tidak suka bergaul dengan lingkungan sekitarnya, dan juga mereka sibuk atau asyik dengan dunianya sendiri. Akan tetapi biasanya mereka ini memiliki bakat ataupun kemampuan intelektual yang sangat tinggi, dan mereka juga cenderung berusaha lebih keras untuk dapat mempelajari bahasa lisan dengan baik. Nah, itu pengertian dari autism. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gejala yang biasanya diidap oleh anak autis. Nah, gejala yang pertama itu ada isolasi sosial, di mana anak-anak autis biasanya menarik diri dari lingkungan sosial dan juga seringkali merasa bahwa orang yang ada di sekitarnya itu tidak ada, karena mereka sibuk atau asyik dengan dunianya sendiri. Selanjutnya itu ada kelemahan kognitif, di mana biasanya atau sebagian besar anak-anak autis ini mengalami retardasi mental atau memiliki IQ kurang dari 70. Hal tersebut tidak membuat mereka menjadi lemah, tapi karena mereka juga memiliki atau cenderung lebih baik dari segi sensori motoriknya. Selanjutnya itu ada kelemahan dalam kemampuan bahasa, karena anak-anak autis sebagian besar itu tidak dapat berkomunikasi dengan jelas. Akibat mereka biasanya hanya dapat mengoceh, menjerit, ataupun merengek. Selanjutnya itu ada tindakan atau tingkah laku stereotip, di mana mereka, anak-anak autis ini cenderung melakukan perilaku atau tindakan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang kali tanpa makna dan tujuan yang jelas. Nah, itu kan sudah dijelasin ya tentang gejala-gejala dari orang yang mengidap autis. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab dari gangguan autis ini sendiri. Nah, biasanya faktor penyebabnya ini disebabkan oleh faktor genetik, yaitu yang pertama itu ada kelainan pada kromosom otak pengidap, yang dimana kromosom otaknya itu mengalami kelainan. Selanjutnya itu ada kelainan pada otonomis otak, yang dimana mereka pengidap autis ini sebagian besar, yaitu sebesar 42%, mengalami kelainan pada lobus parietalesnya.
sehingga membuat mereka seringkali merasa atau mengacuhkan orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya itu juga ada disfungsi metabolik, di mana menurut psikiatri biologi menyatakan bahwa sebagian besar dari orang yang mengalami autis itu memiliki kapasitas yang rendah pada aminofenoliknya, sehingga membuat mereka seringkali mengalami gangguan tingkah laku. Selanjutnya itu ada dampak atau efek dari segi sosio maupun psikologis dari anak penyandang autis. Dampak sosio-psikologis yang biasanya dirasakan itu adalah anak autis biasanya tidak dapat menerima ataupun tidak dapat merasakan perasaan orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, dengan begitu mereka biasanya tidak dapat memberikan respon yang baik. Contohnya, ada orang yang sedang marah. Nah, mereka malah tertawa karena mereka tidak dapat mengerti ataupun menerima ekspresi yang ada dari orang di sekitarnya tersebut. Nah, selanjutnya juga itu mereka cenderung memiliki minat yang terbatas dan melakukan perilaku yang berulang-ulang secara terus-menerus. Nah, hal tersebut dikarenakan mereka itu mengalami gangguan tingkah laku. Mereka biasanya terobsesi pada sesuatu, misalnya contohnya ialah mainan, yang dimana obsesi mereka itu dikaitkan dengan kerutinannya, sehingga mereka ketika terobsesi dengan suatu mainan, maka mereka akan sangat suka ataupun rutin untuk memainkan mainan tersebut. Oke, itu dia video terkait dengan autis atau salah satu contoh dari kesulitan belajar. Nah, untuk kali ini udah selesai nih videonya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.